Hai, jumpa lagi dengan Kabar Baik. Kabar baik kali ini. Di kisah sebelumnya, pada puncak perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru. Ia menawarkan kelegaan kepada semua orang yang merasa dahaga. Yesus adalah air sumber hidup yang akan menyegarkan batinmu dan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam beberapa hari, saat acara Pondok Daun berlangsung, orang-orang yang tidak suka ingin menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Demikian juga dengan para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka kesal karena menyadari pengaruh Yesus pada banyak orang. Mereka telah menyusun rencana dan memerintahkan kepada para penjaga untuk menangkap Yesus. Namun semua rencana mereka tidak berjalan karena waktunya belum tiba. Alasan yang diberikan oleh para penjaga ketika mereka tidak melaksanakan perintah dari pemimpin mereka adalah karena mereka belum pernah mendengar seorang manusia berkata-kata dengan hikmat, kuasa, dan karunia seperti Yesus. Para penjaga yang disuruh untuk menangkap Yesus justru tertarik oleh kesaksian Yesus. Sebenarnya, beberapa dari orang Farisi ada juga yang percaya kepada Yesus. Namun, mereka tidak berani mengakuinya secara terang-terangan karena takut dikucilkan. Beberapa orang yang tertarik pada kesaksian Yesus memperoleh perlakuan yang tidak adil dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi memandang rendah rakyat biasa itu, dianggap tidak taat dan tidak melaksanakan aturan-aturan hukum Taurat. Namun, sungguh mengejutkan ketika Nikodemus, salah seorang dari Farisi yang pernah bercakap-cakap dengan Yesus, akhirnya berani bereaksi. Dengan berani, ia menyatakan ketidakkonsistenan rekan-rekan sejawatnya. Ia meluruskan bahwa hukum Taurat tidak mengizinkan hukuman terhadap orang yang belum memberikan kesaksian untuk melawan tuduhan kepadanya. Sungguh ironi, ternyata orang Farisi pun melanggar aturan-aturan hukum Taurat. Suatu tragedi agamawi. Orang yang sudah mengutuki rakyat biasa ternyata terkutuk sendiri. Orang-orang Farisi yang lain tidak dapat lagi menahan serangan pernyataan Nikodemus. Mereka menjadi tersinggung dan hanya bisa mengecam dan mencela Nikodemus. Apabila seorang yang seharusnya menjadi terang sudah menjadi gelap, bagaimanakah gelapnya kegelapan itu? Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang
sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikianlah firman Tuhan.